Siapa yang tidak kenal Harley Davidson dan motor-motor besar lainnya? Selain dimensi yang besar di jalanan, deru suaranya begitu menggelegar, dan tentu saja banyak sekali kisah di balik Harley Davidson dan motor-motor besar lainnya. Kali ini saya, Gary, dari Auto One, sudah berada di Jalan Pahlawan 1000, tepatnya di BSD City, Tangerang Selatan. Ada sebuah tempat yang unik menurut saya dan patut kita lihat bersama. Bagaimana tempat ini menyajikan garage dan juga untuk tempat lounge dan nongkrong bar. Penasaran? Yuk! Di halaman depannya saja sudah terdapat dua motor Harley Davidson. Wow! Ini motor bagger dan juga ini jenis motor Sportster. Keluaran Harley Davidson yang betul-betul ciamik dan melegenda karena sudah 115 tahun Harley Davidson ada di abad dunia ini. Halo, selamat sore. Hai. Halo. Apa kabar, bro? Apa kabar, Bang Boji? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Halo, Auto One. Kali ini saya sedang berada di Chevrolet di Jalan Pahlawan 1000, BSD City. Dan saya bersama dengan Boci. Boci. Dengan nama lengkap? Boci. Boci. Abang di sini sebagai? Saya sebagai pemilik di sini. Wow, suatu kesempatan dan kehormatan besar ya, teman-teman. Saya bisa bersama dengan pemilik dari Chevrolet ini. Tadi seperti saya bilang, tidak hanya Harley Davidson, tapi juga banyak sekali motor-motor besar lainnya. Untuk lebih lengkapnya, Bang, kita ngobrol santai yuk. Oke. Sama-sama teman-teman. Siap. Halo, sore. Halo, Bang. Apa kabar? Sehat? Hai, Bro. Halo, Bang. Sehat? Halo, Bang. Sehat? Halo, Pak. Sehat, Pak. Selamat sore. Bang Boci, Siap. ini koleksi motor atau dijual atau gimana sih? Ini adalah koleksi. Ini adalah motor customer yang selesai diperbaiki. Oke. Nah, yang kayak gini nih koleksi nih. Nah, ini adalah Dyna 35 tahun anniversary. 35 tahun anniversary dari Harley Davidson? Harley Dyna. Oh, dari Dyna? Dari jenis varian Dyna. Varian Dyna. Ini 35 tahun. Ini Super Glide. Super Glide. Super Glide. Kalau ini tadi apa, Bang? Ini Ultra. Pak. Ultra. Ini Ultra, ini punya customer. Gitu. Punya customer dari Ya. Harley Davidson. Ya. Hal yang sama juga seperti ini, Bang. Ini Ultra juga. Ini Road Glide. Oke. Ini Road Glide 2003 anniversary 100 tahun Harley Davidson. 100 tahunan Harley Davidson dan Ya. Harley Davidson mengeluarkan seri Road Glide. Road Glide. Bedanya dengan itu apa, Bang? Bedanya adalah fairing. Fairing, oke. Ya, dia berbentuk fairing seperti ini. Basic semua sama. Mesin semua sama. Cuman dia bentuknya seperti Ultra seperti ini, Road Glide adalah seperti ini. Yang membedakan juga adalah ini fairing tidak bergerak waktu stang diputar. Kalau ini dia ikut. Dia ikut bergerak. Ya. Oke. Lalu ini ada Ini motor jenis customer lain ya? lagi. Ya. Ada BMW juga ya? Ya. Dan ini Harley Ini Davidson Dyna. Dyna. Ya. Ini juga habis selesai custom. Dia pasang fairing. Fairingnya fairing FXR. Mereka ngambil dari FXRP. Nah, ada yang buat saya bingung nih teman-teman Auto One. Tadi dibilangin ada jenis-jenisnya, tipe-tipenya, dan ada tempat dari customer-customer memperbaiki motornya. Kita terima di sini. Dan di sini juga ada lounge ya, tempat orang hangout, tempat teman-teman pada tukar pikiran, mau touring, mau segala macam, ialah di sini. Mereka biasanya kumpul tuh
after office hour. Jadi kita tuh buka kadang-kadang sampai jam 1, jam 2 gitu. Jadi sini juga ada tato, ada apparel yang kita jual juga gitu Bang. Dan sejak kapan Bang ini Abang mulai rintis dan buka? Saya rintis itu sekitar 2,5 tahun yang lalu. Jadi ini baru buka sekitar 2,5 tahun yang lalu. Itu dari awalnya hobi gitu, hobi tapi yang terus berkembang akhirnya apa ya gitu loh. Akhirnya kita cari tempat ngumpul, ya udah kita buat ini. Gitu. Nah, Sobat Auto One, saya ini penasaran. Apakah Shuffleland ini berasal dan terinspirasi dari Shufflehead, salah satu kerangka mesin ya Bang ya? Mesin malah ya, mesin. Bener nggak ya? Kita coba tanya ya Bang Boci. Bang Boci, bener nggak sih Bang? Inspirasi dari Shuffleland ini dari Shufflehead? Benar. Jadi Shuffleland ini adalah, saya sebenarnya adalah pecinta Harley Davidson bermesin jenis Chevrolet. Chevrolet itu dibuat Pak Harley Davidson pada awal 1966 sampai 1984. Nah, mesinnya itu ya yang berbentuk shovel. Nah, dasar dari itu, karena saya memang ada beberapa shovel koleksi saya mencari nama untuk satu tempat ini, akhirnya timbullah Shuffleland. Bang Boci sendiri sudah menjadi seorang bikers atau riders itu dari kapan? Itu sekitar 35 tahun yang lalu, more than itu kali. Dan itu motor pertama Bang Boci? Motor saya pertama itu waduh waktu itu adalah motor trail itu kalau Yamaha DT100. DT100? Iya, itu motor pertama saya yang saya bawa. Saya belajar. And then, itu. kapan mulai menyentuh Harley Davidson? Menyentuh Harley Davidson itu sekitar tahun 90-an ke atas. 90 something lah. Saya lupa. Jadi saya mulai mengkoleksi, membeli satu Harley, lama-lama suka, lama-lama mengkoleksi beberapa Harley, terus sampai saat ini. Tapi lebih cenderung saya mengkoleksi Harley yang tua gitu. Okay. Harley yang sudah. Abang beli satu di medio 90-an, lalu sampai sekarang sudah ada berapa Harley yang Abang koleksi? Ada sekitar 20-an mungkin. 20-an bro. Gokil. Benar-benar cinta Harley banget. Luar biasa ya. Menurut penglihatan saya di Shuffleland ini tampak sedikit berbeda dari tempat-tempat pada biasanya. Biasanya gerai lounge, jajaran motor berbaris rapi, lalu ruang kerja mekanik tersendiri di tempat lain. Tapi ini Shuffleland ini menjadi satu, tidak ada dimensi dan batasan. Kenapa Bang Boci? Oke, karena biasanya orang yang memperbaiki motornya, dia juga ingin melihat kerjanya gimana. Jadi saya membuat ini jadi satu. Jadi seorang orang kapan aja dia bisa ngelihat motornya sendiri yang lagi dikerjakan, lagi prosesnya sampai di mana. Saya membuat seperti itu ya, mungkin sedikit berbeda dengan yang lain. Biasanya bengkel di belakang, ngumpet, tapi ini saya tunjukin bengkelnya kelihatan di sini. Itu aja. Dan boleh pengunjung langsung melihat langsung? Boleh. Tentunya boleh ya? Boleh. Dan Bang Boci sendiri kira-kira apakah menjual juga motor-motor Harley Davidson di sini? Atau motor-motor besar jenis lainnya? Ya, kadang saya menjual. Kalau pas ada stok, kita juga kadang-kadang menjual. Tapi secara ini sampai sekarang saya belum mengarah ke penjualan used bike ya. Jadi sementara masih berkutat di bengkel, aksesoris dan parts. Bengkel, aksesoris dan part. Ya. Abang kerja sendiri di sini? Enggak, saya dibantu oleh Mr. Duff. Waduh, jangan Mr. Duff. Jangan dong. Bang Duff susah, Bro Duff. Sorry Bro ya. Duff. Oke. Tadi Bang Boci bilang tidak hanya lounge, jajaran motor-motor, ya, tapi juga ada ruang mekanik dengan kerja-kerja para mekanik juga di Shuffleland. Mari kita lihat. Boleh Bang? Ayo Bang. Abang nggak marah kan Bang? Oh silakan. Saya izin Bang ya, lihat ya. Siap. Come on. Wah. Ini yang saya bilang tidak ada dimensi.
Dari tempat launch langsung menuju ke ruang kerja mekanik dari Chevrolet ini. Biasanya pengerjaan-pengerjaan yang dilakukan di sini meliputi apa aja, Bang? Servis berkala. Servis berkala. Kadang-kadang ada pergantian spare part engine yang sudah haus, kadang-kadang ada kerusakan-kerusakan bearing, yang lain-lain itu kita bisa kerjakan. Sampai overhaul engine juga. Overhaul engine pun bisa deh. Wow, lengkap kan? Gokil. Lalu tools-toolsnya apa aja, Bang, yang Abang punya di sini? Kita pakai tools snap-on. Itu ada beberapa box, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan B-nya masing-masing. Yap. Ya kan? Terus kita juga punya special tools untuk membuka itu harus ada pakai special tool gitu. Itu aja sih. Sama B buat ngangkat, buat mempermudah mekanik untuk mengerjakan sesuatu. Gitu. Jadi ini bisa diangkat, seperti ini kita angkat. Gitu. Dari mana teman-teman mekanik, Bang? Teman-temannya Abang sendiri waktu jadi riders atau gimana? Teman-teman mekanik ada teman-teman yang dari riders yang zaman dulu, ada salah satu auto race dealer yang sudah tutup, ada juga dari auto race dealer yang lainnya gitu. Jadi itu mekanik-mekanik itu kita campur. Dan ada yang menarik nih teman-teman Auto One. Di belakang ini ada 1, 2, 3, 4 ya motor yang terbilang tua, tapi bukan berarti tua. Bukan begitu, Bang? Ya. Vintage never die. Vintage never die. Boleh cerita, Bang, sedikit aja? Oke. Ini apa? Motornya jenis apa? Ini jenisnya WR. Jadi dia flathead. Sekitar tahun 52. Mesinnya jenisnya flathead. Kalau tadi shovelhead ada. Ya, shovelhead itu ada yang di sana. Nah, ini flathead. Nah, ini khusus WR itu adalah tipe flathead yang dibuat racing. Jadi dia udah tidak ada pengapian, itu pengapiannya melalui magneto. Pengapiannya melalui magneto. Tidak perlu baterai lagi. Masih bisa berfungsi dengan sampai sekarang. Masih bisa. Kecepatannya berapa, Bang? Kecepatannya saya nggak pernah ukur. Nggak pernah ukur, yang penting cepat ya. Ya, oke. Pada waktunya, pada zamannya. Pada zaman ya, pastinya, Bang. Tahun berapa, Bang? Ini sekitar tahun 50-an, 52. Dan semuanya ini import? Saya dapatkan di Indonesia. Dapatkan di Indonesia? Ya. Mungkin part-partnya yang saya import. Jadi masih ada part yang harus saya cari luar. Oke, lanjut lagi. Ini XLCH. Ini XLCH. Kelasnya seperti Sportster. Ini dibuat pada tahun 1959. Ini XL, CH-nya itu adalah Californian Hot. Ini very limited. Masih tampak orisinal ya teman-teman Auto One? Semuanya? Emang bener masih orisinal kan, Bang? Masih orisinal. Dan masih bisa berfungsi sampai sekarang? Iya, dia juga tidak menggunakan baterai, tapi dia menggunakan magneto untuk pengapian. Wow. Di sampingnya, Bang? Ini adalah WLC. WLC? Iya, dia ada Canadian Army. Jadi polis waktu zaman dulu ini adalah motor-motor Army. Ini motor Army untuk khusus Canadian. Jadi beda dengan WLA. Dia bedanya adalah kalau WLA itu gasnya di kanan, ini gasnya di kiri. Iya kan? Terus templarnya juga beda. Templarnya seperti 1200 UL. Sehingga ban depan sama belakang itu bisa bertukaran. Gitu loh. Itu membedakan dengan WLA. Ini adalah 1943. 1943. Iya. Dan sejarah juga mencatat teman-teman Auto One bahwa Harley Davidson juga berperan penting dalam Perang Dunia Kedua, di mana dia mengeluarkan unit-unit yang begitu banyaknya untuk kepentingan tentara Amerika Serikat. Correct me if I wrong. Benar. Sebelahnya, Bang? Ini Cagiva. Cagiva. Militer. Ya, ini Germany or Itali. Itali, Bang. Ini pernah dipakai James Bond pada syuting salah satu filmnya. Ini waktu ini motor militernya Itali. Cagiva. Sebelahnya juga sama, Bang ya? Iya. Dan ini termasuk tipe Sportster. Ini Sportster terbaru, ini motornya salah satu customer saya. Yep. Baru di habis servis. Ya.
Nah, teman-teman Auto One, ciri khas menarik dari Harley Davidson sendiri adalah mesin V-twin yang memiliki 45 derajat. Suatu hal yang dibuat oleh manusia dan sungguh-sungguh genuine dari seorang Harley dan Davidson. Lantas di belakang apa, Bang? Ini Dyna juga ya, Bang ya? Ini Dyna. Ini Super Glide. Nah, ini kita zaman sekarang lagi musim namanya Club Style. Club Style. Club Style. Ya, ini dipasang fairing, dicat modifikasi seperti ini, tinggal aja di kayak gini. Ini punya Abang pribadi? Bukan, ini juga konsumen? atur customer. Oke. Kalau yang ini, ya Bang? koleksi saya, ini namanya KH 1955. Wow. Ini yang dipakai Elvis Presley. Dan ada posternya di depan. Ini udah replika Elvis Presley, begitu fairing dan jok-jok. Oke, Bang Boci, kira-kira bagaimana teman-teman misalkan ada yang mempunyai Harley dan motor-motor besar lainnya, khususnya Harley, untuk merawat dan menjaga kebugaran dari motor-motor besar ini, Bang? Oke, itu cuman simple. Sebetulnya perawatan berkala. Perawatan berkala itu akan membantu sekali untuk merawat kendaraan. Jadi mereka pasti akan ganti oli yang sering, ya maksudnya dalam waktunya harus ganti, mereka ganti brake pad sekian ribu kilometer, dia harus ganti clutch sekian ribu. Itu akan menjaga kebugaran itu motor itu sendiri. Selain itu? Nggak ada. Jadi semua itulah servis berkala itu dari situ. Nanti ya mungkin ada yang haus, kayak brake pad harus haus, itu harus diganti. Itu seperti hal macam itu. Berarti memang tidak ada bedanya ya dengan motor-motor pada ukuran-ukuran kecil ya Bang? Sama, semuanya sama. Pemeriksaan berkala. Lantas kerusakan apa yang paling sering terjadi di Harley Davidson dan motor-motor besar lainnya? Biasanya kekurangan oli, telat oli, mesin panas, macet, nah hal-hal semacam itu. Karena mereka tidak mengecek kendaraannya dengan baik, dalam artian olinya bocor atau memang sudah waktunya ganti, mereka nggak ganti, itu aja. Dan kita jarang sekali mendapatkan yang harus overhaul, turun mesin semua tuh jarang sekali. Dan mereka zaman sekarang ini mereka sudah tahu, habis touring mereka ganti oli, habis touring malah lebih cepat dibanding seharusnya dia ganti oli. Oke gitu? Iya. Ada rasionya Bang? Harusnya berapa? Dalam 2 bulan sekali, sebulan sekali? Enggak, itu atau? karena kita ngomongin tergantung kilometer atau waktu? Kilometer. Biasanya tiap 5.000 kilometer kita ganti oli segala macam. Cuman orang biasa habis touring mereka ganti oli karena jalan di Indonesia kan banyak macetnya, jadi banyakan berhenti. Nah itu yang membuat mereka jadi lebih sering ganti oli. Setiap touring mereka ganti oli. Nah, Harley Davidson sendiri di mode-mode terbaru ini menggunakan sistem liquid Bang. Itu benar nggak Bang? Ya, dia sejak kapan? Pendingin air. Oke. Ya kan, mereka menggunakan pendingin air. Ini air sekitar 2015-14an deh. Kalau nggak salah 2014an mereka ada yang menggunakan sistem pendingin air cooler. Jadi intinya rawatlah secara berkala Bang ya? Iya. Itulah Auto One. Mantap bukan? Terus ikuti Auto One bersama saya Gary. Thank you Bang Boci. Siap. Thank you banget. Salam keluarga.